Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat pastinya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang menarik nih, dan juga berhubungan dengan kesehatan. Tentunya dengan tema kita pada hari ini adalah sayuran hidroponik bersama dengan petaninya langsung, yaitu Rahmat Yudiartono. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo Mbak Utari. Bagaimana kabarnya hari ini? Panas dan sehat. Panas dan sehat, baiklah. Yeah. Aku nggak biasa sih panggil Bapak Rahmat ya, jadi aku panggilnya Moco. Jadi beliau ini lebih dikenal ya Bang ya dengan orang banyak itu dengan sebutan Cocil Famous. Cocil Famous ya. Boleh. Yeah, Kamu se-famous apa emangnya? Enggak tahu juga sih. Itu nama IG aja itu sebenarnya itu. Kok bisa sepercaya diri itu sih? Enggak juga. Enggak ya. Itu panjang juga itu ceritanya, ngapa ada harus ada famous itu. Oke, mungkin kita bahas itu nanti Benar. Karena hari ini kita akan membahas mengenai sayuran hidroponik. Tapi sebelum itu pengen tahu dulu nih Moco. Semua orang juga pengen tahu nih, Moco ini aslinya dari mana? Asalnya dari mana? Ya, untuk yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Rahmat Yudiartono, asal dari Kota Bengkulu, tinggal juga di Bengkulu sama orang tua. Kemarin juga sempat kuliah di Bengkulu juga. Oke. Tapi bukan jurusan pertanian ya. Nah itu dia, kenapa nih tertarik sama dunia pertanian? Padahal kan di luar ini, sangat di luar ya, dari jurnalistik ya Moco ya? Iya benar. Jurnalistik, kenapa nggak larinya kepada jalur yang benar gitu? Nggak salah juga sih, maksudnya di luar jurusan gitu. Iya. Karena hobi sebenarnya yang pertama. Kalau untuk basic bertani itu juga dari ibu sama ayah juga nggak ada sebenarnya punya basic bertani. Malah kalau ibu itu bilang tangan mama ini panas, tidak bisa nanam, tolong tanam ini. Kita aja nggak ngerti tuh ya. Iya benar. Tangan panasnya yang kayak mana? Dipegang sampai terbakar itu loh. Dia ngomong itu, tangan kamu ini dingin, kata ibu kan. Tangan kamu ini dingin, tolong tanam ini. Ya memang hidup sih, tapi cuma sebatas hidup, dia nggak bertumbuh kembang. Jadi memang ada perawatan khusus untuk kita bisa menanam untuk di tanah. Iya, seperti itu. Nah, kalau Moco sendiri awalnya ini memang langsung terjun ke hidroponik atau memang belajar dulu nih dari tanah dulu atau gimana? Waduh, ini menarik sekali. Mbak Utari ya? Iya, Mbak Utari. Moco rupanya. Ada. Kayak baru kenal ya. Iya. Jadi dulu waktu baru lulus SMA, itu kan memang minat ketertarikan itu lumayan tinggi terhadap dunia tanaman, terkhusus tanaman-tanaman untuk pangan seperti itu ya. Jadi dulu sempat untuk nanam di tanah, masih di pekarangan rumah. Tapi ya gitu, pengalaman kurang, apa-apa kurang, ya modal nanam aja, dipikir ditabur benih ya udah tumbuh. Memang tumbuh, tapi nggak berkembang tumbuhnya, stuck batas di situ. Jadi dari situ coba lagi nanam semangka dulu di tanah juga, kok nggak bisa juga, nggak berhasil loh. Tapi kalau dibilang tumbuh, dia tumbuh, dibilang hidup, dia hidup, berbuah kecil-kecil paling segini, segenggaman kepalan tinju, tapi nggak bisa berkembang. Apa sih salahnya? Jadi berjalan waktu, udah itu kuliah ya kan, ketemulah yang namanya tuh hidroponik. Di sini baru serunya itu. Kalau nggak ada hidroponik, kayaknya aku nggak bisa nanam. Oh, sekarang gitu ya Moco ya. Ini kalau dilihat dari rumah Moco ini kan semuanya tanaman nih, tanaman kebutuhan dapur. Ini aku juga pernah minta bibitnya nih pemirsa, bibit tomat. Tapi sayangnya tidak berlangsung lama. Mungkin sama kayak kata Ibu Moco tadi ya, tangannya panas. Bisa jadi nggak? Bisa jadi karena mungkin ya udah berapa lama juga kan, punya umurnya sendiri kayak tanaman tomat seperti itu. Kan orang banyak juga nih kadang yang nyepelehin. Kita belum bahas hidroponiknya nih, Moco kilas balik dulu tentang yang Moco awalnya nanam di tanah biasa gitu kan. Kayak
aku waktu itu kan nanamnya dari moco itu benar-benar dirawat seperti yang dianjurkan dengan moco gitu. Sesuai kan. instruksi Iya ya. benar, sesuai instruksi. Terus akhirnya orang bilang kayak tanam tomat tuh santai aja gitu loh, tinggal tebar aja kayak yang bilang Mocha kayak tebar aja nanti bakal tumbuh kok. Ternyata memang benar tumbuh, tapi seperti kata Mocha tadi ya Mocha ya. Iya, nggak berkembang dengan baik dia. Dia tidak berkembang dengan baik. Nah, masih memerlukan perawatan-perawatan. Benar, Gitu. tanaman juga sama kayak manusia loh, butuh makan juga, dia butuh dirawat juga seperti itu. Oke, perlu cinta juga. Benar, taburan cinta dan Taburan cinta. kasih sayang. Benar sekali, tapi berbeda ya bentuknya ya. Iya. Baiklah. Nah, ini akhirnya ke hidroponik nih. Ke hidroponik itu kenapa awal tahunya hidroponik ini dari mana? Karena kalau kita bahas tentang ilmu basicnya itu kan bukan pertanian. Kalau udah di bener-bener. pertanian mungkin udah ngeh, memang udah tahu dari kuliah gitu kan. Kalau ini dari mana tuh? Ya, ini menarik juga ini. Jadi saya dan tim itu ada di salah satu studio namanya Studio Musik Baladewa. Jadi di tahun kalau nggak salah 2022 atau 2021 itu memang nggak ada lagi, memang sepi job di musik itu sepi. Waduh, kita ngapain di studio, job bikin Mars nggak ada, job seperti itu kok lagi kosong di studio musik itu. Aduh, ini gimana yang ngisi kekosongan ini? Tiap hari cuma duduk nunggu lagi, mungkin ada job-job samping ya selain job yang musik itu. Jadi nunggu aja di situ. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi terlintas itu, yuk kita bikin hidroponik. Nah dari situ mulai, hidroponik tuh yang apa sih? Kan teman-teman di situ belum banyak tahu hidroponik. Oh, hidroponik itu tanaman yang pakai air tuh. Nah diomongin sama teman-teman yang ada di studio. Ayolah kita coba dulu. Besoknya langsung pesan tuh di Shopee. Tunggu, itu versi yang paling sederhana itu ya. Iya. Versi paling sederhana itu cuma pakai box, kayak box tempat kucing itu loh. Oh, oke. Ada yang liter kecil, box gitu ya. liter box itu diisinya cuma paling 6 lubang tanam. Jadi di situ coba nunggu kan udah sekitar 4 hari sampai kita coba, oh yang ini rock wool, ini netpot, ini ada macam-macamnya wadah, iya ada wadahnya. Oh ini nutrisnya, AB mixnya ini. Udah dicoba di situ kan. Uji cobanya di situ lama tuh ya, sekitar 3 bulanan itu uji coba itu. Yang ditanam di situ kan benihnya kan banyak tuh dikasih, ada bayam, ada kangkung, ada selada juga, kalau bibit selada juga kalau nggak salah di situ. Jadi kita tanam di situ, lihat pertumbuhannya memang agak cepat sih kalau di air. Jadi kita tunggu terus. Oh kayaknya nih bisa kita bikin versi besarnya. Ya udah, kita alhamdulillah udah ada lagi pemasukan dari job musik. Ya kan, jadi itu yang belum tahu nih, Mocha ini adalah gitaris juga. Alhamdulillah ya, masih dipercaya juga sama teman-teman. Sama teman-teman, ya. Sama ibu bos. Iya, ibu bos juga. Oke. Ya, jadi udah dapat dari job musik itu kan lumayan lah gede itu, dikumpulin terkumpullah sekitar waktu itu berapa ya? 8 atau 9 juta itu totalnya kemarin tuh untuk bikin 400 lubang tanam itu, Li. Oh, 400 lubang tanam itu kok biaya sampai gede? Memang biaya awal. Ya ampun, buaya ya. Biaya awal. Sorry, terpancing emosi kayak bicara tanaman nih. Mohon maaf teman-teman pemirsa yang berbahaya. Aduh, yang berbahagia. Berbahagia dong. Iya, sorry. Jadi terkumpullah uang segitu. Ada juga sih bantuan dari kakak ipar waktu itu. Terima kasih ya Bang Wahyu kalau nonton ini. Terima kasih bantuannya kemarin. Jadi Gak usah nangis dong. Udah sedih nih. Oh udah sedih, oke. Jangan sampai nggak keluar air mata ya. Iya, kita simpan nanti. Ya? Kita simpan nanti baik. air matanya. Jadi udah terkumpul, kita beli bahan kan. Modal-modal kayak cari tutorial juga sih, di YouTube juga. Kayak mana bikin instalasinya, apa yang harus dibutuhkan. Jadi selama satu minggu itu kalau nggak salah, karena ya kita yang desain, kita yang tukang waktu itu ya, nggak pakai orang lain. Jadi pure Mocha sendiri ngedesain Iya. semuanya. Oke. Udah beli bahan-bahannya ya dikerjain itu 1 minggu, bikin potong rangka bajanya dulu, potong ring bajanya dulu. Udah tuh di rangka, ketemulah kita di, kalau nggak salah itu lebih sih 400 lubang tanam, karena memang jaraknya tuh dibikin lebih padat, yang harusnya jarak antar lubang tanam itu 25 cm, kita bikin itu cuma 10 cm. Jadi jadinya lebih banyak lubang tanam di instalasi yang lebih gede ini. Yeah.
Dan ini nggak di studio loh, tapi di rumah karena lahannya memang nggak memadai lagi di studio, sempit di studio musik pada saat itu. Jadi berjalanlah waktu, kita udah instalasi sudah terpasang, itu udah kita mulai nanam itu. Mulai nanam, itu pertama memang orang nanamnya kemarin kalau nggak salah Awalnya pertamanya apa tuh? sawi caisim itu. Oh, sawi caisim. Ya, nggak nyangka juga itu gede-gede ya di situ, sampai sempat panik. Ini orang lihat tuh kan, ini udah ketuaan nih kayaknya. Tapi pas dilihat langsung, diketekin masih kinyis-kinyis itu loh bahasanya. Oke, Langsung oke. masih Masih gampang krenyes. patah. Iya, masih krenyes. Oke. Terus dilihat-lihat. Dilihat-lihat seperti apa, kita lanjut di segmen Oke. berikutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan pagi ini.